Presiden Jokowi kembali disorot setelah menghadiri peringatan HUT ke-79 TNI yang digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Oktober lalu. Jokowi terekam kamera tidak menyalami mantan Wakil Presiden era Soeharto, Tri Sutrisno. Publik pun berspekulasi terkait kejadian tersebut. Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Baik teman-teman, coba perhatikan video saya yang saya tampilkan tadi ya. Ini hanya mengingatkan saja ketika ada seorang presiden di kala itu pada waktu acara HUT RI ke-79 kalau tidak salah ya, di mana sederetan para senior-senior mantan wakil presiden ada duduk, bahkan Jokowi melewatkan Pak Tri Sutrisno. Tapi ingat, kesombongan pasti akan mendapat karma. Jadi, apa yang dilakukan ketika seseorang tidak menghormati seorang mantan wakil presiden pada masa era Soeharto? Inilah Anak Medan Bersuara bakal menyimak dan membuka selebar-lebarnya perihal tentang seorang mantan presiden yang ke-7. Oke, itu teman-teman, kita intro dulu sebentar. Satu demi satu, karma itu pasti akan berdatangan. Apalagi apabila ada pembohongan ya, yang selama ini tersusun rapi oleh karena kekuasaannya. Tapi nggak selamanya. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang profesor ya, kalau tidak salah, mengatakan bahwasanya suatu saat nanti, Selamat Ginting ya, iya betul. Apabila seseorang otoriter atau penguasa yang mungkin melakukan penyimpangan di dalam kepemimpinannya, dan pada saat itu dia masih berkuasa, itu akan susah untuk dibongkar. Tapi dikala dia tidak berkuasa lagi, pasti akan semua terbongkar. Memang benar apa yang terjadi saat ini. Bahkan MK, Mahkamah Konstitusi, sudah digarisbagarinya agar kebebasan berpendapat itu terkungkung. Bahkan ada sahabat kita yang masuk penjara oleh karena pencemaran nama baik. Tapi teman-teman, kebenaran pasti akan menyala. Di mana MK sudah memberikan kebebasan buat semua warga negara. Kita lihat tayangannya sebentar. Ekspresi positif publik seketika meluap setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terkait dengan pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. MK mengabulkan untuk sebagian permohonan warga Karimun Jawa Kabupaten Jepara, Daniel Fritz Maurits Tangkilisan dalam uji material pasal 27A dan pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE. Yang paling menjadi perhatian publik ialah bahwa melalui putusan tersebut MK mengoreksi pemaknaan frasa orang lain dalam pasal 27A sehingga tidak mencakup lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Dengan demikian, kritik terhadap pemerintah dan korporasi tidak lagi dapat dikriminalisasi atas dasar pencemaran nama baik. Secara singkat, putusan MK tersebut dapat dimaknai sebagai pintu masuk untuk mengembalikan kebebasan berpendapat di negeri ini yang selama ini sebagai ruhnya direnggut oleh Undang-Undang ITE. Dengan meluruskan atau membatasi pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut, MK dinilai telah melempengkan kembali prinsip freedom of expression yang menjadi fondasi dari konsep demokratisasi yang kita anut. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila, ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang
lewat laporan ke kepolisian. Nah, kita sudah paham kan? Jadi, buat teman-teman sahabat-sahabatku di mana saja berada, para subscriber saya, ya, para pemirsa, para pencinta medsos, pegiat medsos, marilah kita bergerak kembali untuk memberikan saran dan kritik demi untuk membongkar apa yang selama ini disusun rapi, bahkan sampai-sampai bukan hanya kepada dirinya, tapi juga kepada anaknya. Ini masih tentang itu. Bagaimana pula tentang apabila ada korupsi yang mungkin saat ini bisa kita bongkar. Dulu, susah teman-teman. Tapi teman-teman, ini perlu kita batasi ya. Artinya, apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara Rismond. Jangan sampai redup. Suarakanlah suara kebenaran. Nah, saat ini saya akan menampilkan satu video yang mengenai anaknya. Siapa dia? Inilah dia tampilan Rini di 2045. Sebentar. Lalu terkait pelanggaran lain yang tercantum dalam konstitusi, yakni terlibat korupsi. Kita juga bisa meneliti kasus-kasus korupsi yang sudah dilaporkan dan terkait dengan Gibran. Kita tahu dosen Universitas Nasional Jakarta, Mas Ubedillah Badrun, dia pernah melaporkan kasus-kasus korupsi yang terindikasi melibatkan Gibran dan adiknya, yakni Kaesang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, sudah sejauh mana hasil penyelidikan KPK terhadap laporan penting ini? Begitu pula dengan pelanggaran lain berupa penyuapan. Pertanyaannya, apakah Gibran pernah tersangkut kasus penyuapan? Apakah dia pernah menerima suap, baik dalam kedudukannya sekarang sebagai wakil presiden maupun dulu sebagai anak dari Presiden Jokowi? Kucuran dana fantastis untuk startup yang dirintis oleh Gibran dan Kaesang yang ternyata banyak yang berakhir bangkrut, apakah itu bisa dikategorikan sebagai praktek penyuapan? Lalu, bagaimana juga dengan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang pernah bilang kalau Gibran mengakui kepada dirinya sering menerima uang dari para menteri. Semua isu ini adalah pintu masuk buat penyelidikan kemungkinan pemakzulan Gibran. Semuanya harus diperiksa dan bisa jadi kelak ini memang bakal jadi dalil kesalahan yang bisa menjatuhkan Gibran. Dari masalah perbuatan tercela, korupsi, dan penyuapan, kita bisa masuk ke masalah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pelanggaran etik yang sudah terbukti dilakukan oleh Paman Usman, paman dari Gibran yang sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etik ini bisa jadi pintu masuk buat memperdebatkan kalau Gibran sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat yang bisa dipermasalahkan demi menjaga kewibawaan dan kehormatan dari kedudukan wakil presiden itu sendiri. Oke, kita sudah membahas masalah-masalah yang bisa membawa Gibran masuk ke proses pemberhentian, masuk ke proses pemakzulan. Sekarang kita bahas soal hitungan politiknya. Sebetulnya syarat politik supaya Gibran bisa dimakzulkan ada di tangan Presiden Prabowo. Cuma ada di tangan Presiden Prabowo. Selama Pak Prabowo nggak menolak dan mencegah aspirasi ini terus berkembang, maka gerakan buat melengsarkan Gibran bisa terus membesar dan akhirnya mewujud jadi aksi nyata di Dewan Perwakilan Rakyat. Selama Pak Prabowo nggak mencegah isu ini semakin berkembang, partai-partai di parlemen, baik yang oposisi maupun yang jadi bagian dari koalisi pemerintahan Pak Prabowo sendiri, mereka bisa menandatangani dan menyetujui usulan pemakzulan Gibran. Di sini kuncinya cuma satu, yakni restu dari Pak Prabowo. Dan makanya selama Presiden Prabowo masih membiarkan isu ini berkembang,
kita melihat partai-partai di parlemen pun belum ada yang menolak wacana pemakzulan wakil presiden ini. Semua masih menunggu, semua masih berjaga-jaga menunggu ke arah mana angin bakal berhembus. Sudah pasti, sudah sangat pasti, kubu Solo sudah pasti nggak bakalan tinggal diam menghadapi ancaman pemakzulan Gibran yang digulirkan oleh para purnawirawan TNI ini. Mereka pasti bakal berupaya mati-matian, mungkin dengan kucuran dana berapa saja, buat menghentikan gelombang upaya pemakzulan ini. Tapi sekali lagi, semua ini sekarang kuncinya ada di Presiden Prabowo sendiri. Apakah dia berani dan bernyali buat meluruskan kembali jalan sejarah Indonesia yang kadung dibelokkan oleh Pak Jokowi dan keluarganya? Sesungguhnya alasan dan argumentasi buat mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran sudah cukup banyak. Seperti dengan mengangkat kembali kasus Fufu Fafa tadi. Sekarang, bola ada di kaki Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Luar biasa dari Rini Budoyo. Sangat luar biasa ya. Jadi inilah teman-teman yang saya katakan tadi. Akan terlihat karma yang akan dialaminya. Satu persatu mulai terlihat. Ya, jadi diingatkan tadi perihal tentang korupsi dan sebagainya. Tentang pemakzulan saudara Gibran sebagai wakil presiden. Ada di kaki atau di tangan Pak Prabowo. Memang benar, partai politik tidak ada yang menolak, bahkan diam menunggu kemana arah angin berhembus. Luar biasa ya. Tapi teman-teman, kita lihat lagi ya, seorang ibu yang mengutarakan dan menjelaskan semua tentang Jokowi. Lagi-lagi tentang Jokowi. Kita tonton sebentar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke. Tadi Bang Ferry sudah cerita tentang bagaimana kekuasaan raja. Kemudian bagaimana kegelapan ini bisa terjadi. Bagi saya, kegelapan yang saat ini dihadapi oleh Indonesia disebabkan karena etika dan hukum sudah dirusak oleh para penguasa. Apa buktinya etika dan hukum itu sudah dirusak? Kita melihat bagaimana bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat prinsip-prinsip demokrasi, prinsip republik, prinsip konstitusionalisme, dan prinsip negara hukum sudah tidak dilaksanakan secara utuh, bahkan dilanggar. Kita punya konstitusi yang tadi ada mengatur bab 1. Tetapi kita tidak melaksanakan konstitusionalisme. Jadi constitution without konstitusionalisme. Kita punya berbagai peraturan perundang-undangan. Tetapi prinsip negara hukum hanya dijalankan secara formal saja. Negara hukum, prinsip negara hukum di Indonesia bukan saja rapuh, tetapi kalau kita biarkan akan menghadapi kehancuran. Apa buktinya? 1, kekuasaan sudah demikian besarnya dan kekuasaan itu dijalankan secara sewenang-wenang. Yang kedua, kebebasan untuk melakukan ekspresi, memberikan ekspresi, berpendapat, ini juga makin dikekang. Public space makin mengkerut, makin mengecil. Kekerasan terjadi di mana-mana. Kemudian juga bagaimana program-program yang disusun bukanlah program-program yang pro rakyat, melainkan program-program yang tadi dikatakan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan keluarga-keluarga tertentu. Bukan keluarga besar Indonesia yang memegang kedaulatan, yaitu rakyat Indonesia. Jadi seakan-akan kedaulatan kita, kedaulatan rakyat sekarang diambil alih oleh para pemimpin politik dan menggunakannya baik di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif untuk memenuhi kepentingan-kepentingan kelompoknya. Ditambah lagi beberapa minggu belakangan ini kita melihat
bagaimana intervensi terhadap lembaga-lembaga negara, tempat kita berlindung, tempat terakhir kita berlindung. Kita melihat bagaimana hakim-hakim agung dengan menggunakan frasa diundang ke istana. Di dalam prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, di mana independensi dijamin di dalam konstitusi, maka tidak seharusnya para hakim agung, bahkan juga hakim konstitusi, itu dipanggil ataupun diundang oleh lembaga-lembaga atau cabang kekuasaan yang lain, karena itu nanti akan memengaruhi independensinya. Disinilah ibu, bapak, adik-adik, dan teman-teman semuanya, kita melihat bagaimana etika tidak dijalankan secara utuh. Berbiasa kan seorang ibu yang memaparkan tentang kekuasaan yang semena-mena. Kali ini teman-teman, saya akan tampilkan juga seorang yang mungkin sudah kita tahu ya, Said Didu. Jadi dia mengutarakan tentang keberadaan Pak Jokowi dan keluarganya. Masing-masing terbongkar kan teman-teman. Inilah yang dikatakan karma makin mendekat. Kita dengar yuk apa yang dijabarkan oleh Said Didu. Partai politik sudah mau ketemu oposisi, artinya ruang kebenaran mulai tersingkap di depan. Negara ini sudah dikudeta oleh Jokowi bersama oligarki. Setelah itu Jokowi mengabaikan semua, termasuk ketua partai yang membesarkan Jokowi sekeluarga. Kekuatan Jokowi itu hanya satu, oligarki saja. Kalau ini kita bisa potong, maka dia sudah tidak punya kekuatan apa-apa, karena partainya juga sudah nggak ada. Jadi yang kita lawan ini adalah mengambil kembali kudeta negara ini oleh oligarki bersama dinasti Jokowi. Kita harus potong oligarki agar Pak Jokowi tidak bisa bergerak lagi. Namun semua ini karena fakta kebenaran yang sama-sama kita suarakan. Dan ingat sahabat-sahabat, para pemirsa, para pencinta pegiat media sosial, jangan sampai api kebenaran ini meredup walaupun satu hari. Karena meredupnya api kebenaran itulah yang membuat kebohongan itu makin kuat. Itulah yang dikatakan dan diingatkan oleh saudara Rismon Sianipar beserta teman-teman. Untuk itu sahabat-sahabat, para konten kreator yang membuat channel ataupun katakan video-video perihal tentang kebusukan pemerintahan yang lalu, mari sama-sama kita bongkar. Karena memberikan saran, memberikan kritik, pendapat sudah diatur di dalam undang-undang. Bukan seperti dulu lagi, tapi sudah diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi tetap dengan adat timur kita teman-teman ya, bersuara dan mengeluarkan pendapat itu ya sopan, santun, dan sebagainya. Untuk itu sahabat-sahabat, di akhir penghujung konten ini, saya hanya bisa berharap semoga apa yang saya tampilkan ini menjadi penguat bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara, untuk memberikan yang terbaik buat para cucu-cucu kita kelak. Marilah kita sepaham, marilah kita sama-sama berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, keadilan, begitu juga hukum yang saat ini tumpul di atas, tajam ke bawah. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.